Ini betul nggak nih bahwa pupuk itu bisa diganti dengan terasi dan pakai doa? Risetnya di mana? Loh, ini yang ngomong kalau tidak salah Menteri. Kalau saya salah tolong diklarifikasi. Tidak, saya bilang ini bukan pupuk. Enggak dengan yang tadi itu, dengan aplikasi di gitu. Iya. Jadi hasil uji tanah, uji lab kita terhadap komponen-komponen disampaikan tadi Pak Dirjen, memang kita golongkan ini bukan pupuk cair. Saya sudah menyampaikan dan itu sudah sampaikan ke Pak Dirjen Horti Petanam Pangan bahwa ini bukan pupuk. Sebetulnya yang dimaksud dengan terasi di sini Pak hanya bagian dari proses fermentasi Pak. Terasi itu hanya untuk merangsang untuk pertumbuhan mikroba yang ada dalam pupuk organik cair tersebut Pak. Jadi bukan menjadi komponen utama. Pak Ketua, ini saya harus interupsi ini. Ya. Dan Dirjen ini keliru itu berpikirnya itu. Terasi itu protein dengan difermentasi jadi asam amino. Asam aminonya itu yang bisa menjadi pupuk. Jadi jangan penjelasanmu itu salah penjelasanmu. Bukan pupuk Pak, bukan Pak. Tapi dia hanya untuk merangsang untuk memproses pupuk nitrogennya itu, jadi merangsang menjadi pupuk organik cair. Jadi bukan sebagai sumber utamanya Pak, bukan Pak. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pak Ketua, saya agak terganggu ketika membaca dan mendengar. Ini betul nggak nih bahwa pupuk itu bisa diganti dengan terasi dan pakai doa? Risetnya di mana? Loh, ini yang ngomong kalau tidak salah Menteri. Kalau saya salah tolong diklarifikasi. Risetnya di mana? Apakah sudah ada cerita berhasil dan sukses? Karena kalau benar-benar ini betul bisa pakai terasi dan pakai doa, nanti ada orang bilang ya udah kita produksi terasi sebanyak mungkin aja untuk mengganti pupuk. Dan kemudian kita mungkin dorong ada biaya untuk para pastor, pendeta dan ustadz aja supaya lebih banyak doa. Ya tolong, kita bernegara ini serius apa enggak gitu loh. Kalau hal seperti ini, ada pernyataan seperti ini, bagaimana kami bisa diyakinkan soal data? Bagaimana kami bisa diyakinkan soal orientasi kerja menuju kedaulatan pangan dan seterusnya? Tidak, saya bilang ini bukan pupuk. Enggak dengan yang tadi itu, dengan aplikasi di gitu. Iya. Kira-kira kalau 12.000 hektar membutuhkan berapa banyak liter? Satu botol itu kalau aqua itu 1,5 liter, itu cukup untuk 1 hektar selama 1 musim untuk padi. Itu aplikasi nyemprotnya itu 7 kali seminggu sekali lah, itu selama sekali. Menit Bang jawab demikian. Saya mau tahu masuk di logika atau tidak, karena waktu itu pernah kita berdebatkan. Ya, baik Pak Ketua, izin melengkapi atau menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Dirjen Tanam Pangan. Jadi Jujur jawabnya ya. Ya, saya jawab sesuai padanya Pak Ketua. Jadi hasil uji tanah, uji lab kita terhadap komponen-komponen disampaikan tadi Pak Dirjen, memang kita golongkan ini bukan pupuk cair. Karena semua parameter PUBA yang tergolong pupuk itu tidak memenuhi standar pupuk. Oleh karena itu tidak kita golongkan dalam standar pupuk. Karena itu saya sudah menyampaikan dan itu sudah sampaikan ke Pak Dirjen Horti Petanam Pangan bahwa ini bukan pupuk. Memang di dalam kandungan, kebetulan saya orang agronomi jadi agak paham sedikit Pak Ketua ini. Kalau Anda bukan orang lihai ya Anda nggak jadi kepala badan litbang bos. Siap Pak Ketua. Jadi semua unsur tanaman di ujung tumbuhnya itu ada pasti auksin, sitokin, unsur hormon tumbuh. Kenapa ini disampaikan tadi Pak Wandi itu bisa jadi stimulir hormon pertumbuhan. Tapi ini karena bukan pupuk, mungkin 1-2 musim tanam oke. Kalau selama hara ada tersedia di tanah. Tapi kalau setelah musim itu tidak akan mungkin meningkatkan produktivitas. Saya jamin itu Pak Ketua, bahwa ini memang karena bukan pupuk, karena dia tidak akan menambah unsur hara ke dalam tanah. Setiap tanaman yang panen itu akan mengangkat unsur hara, NPK, dan unsur yang lain
keluar, sehingga harus ada penambahan unsur ke tanah melalui pupuk kimia maupun non kimia. Seperti itu Pak Ketua. Oke, terima kasih. Satu lagi, memang yang menjadi persoalan ini mungkin kalau dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, seperti Pak Ketua tadi, kalau mungkin 1 liter 2 liter oke lah, bisa lah. Kalau 12.000 hektar, Nah, itu yang saya bagaimana menyiapkan itu Pak Ketua. Sebetulnya yang dimaksud dengan terasi di sini Pak hanya bagian dari proses fermentasi Pak. Jadi untuk membantu proses fermentasi. Jadi pengalaman dari petani Wonosobo, praktisi di Wonosobo, mereka melaksanakan karena kelangkaan pupuk, jadi mereka melaksanakan membuat pupuk organik cair dengan berbagai macam ramuan-ramuan. Salah satunya hanya bagian kecil saja sebetulnya terasi itu hanya untuk merangsang untuk pertumbuhan mikroba yang ada dalam pupuk organik cair tersebut Pak. Jadi bukan menjadi komponen utama. Itu aja mungkin yang bisa ditambahkan Pak. Terima kasih. Pak Ketua. Ini saya harus interupsi ini. Ya, dan Dirjen ini keliru itu berpikirnya itu. Terasi itu protein dengan difermentasi jadi asam amino. Asam aminonya itu yang bisa menjadi pupuk. Jadi jangan penjelasanmu itu salah penjelasanmu. Izin Pak, yang saya sampaikan dia hanya untuk mengkatalis Pak, bukan pupuk Pak, bukan Pak. Tapi dia hanya untuk merangsang untuk memproses pupuk nitrogennya itu, jadi merangsang menjadi pupuk organik cair. Jadi bukan sebagai sumber utamanya Pak, bukan Pak. Jadi terasi lagi-lagi ya, terasi itu protein. Dengan adanya bakteri pengurai yang dimasukkan di sana, dia akan terurai menjadi asam amino. Nah, banyak tanaman yang membutuhkan asam amino. Gitu loh pengertiannya. Jangan diolak-balik. Ini nih, maaf nih, terpaksa masuk sangat teknis. Mohon maaf Pak Ketua. Ya, tujuannya saya tanya Pak Mindo kan supaya lebih jelas, karena saya bukan ahlinya. Ya, tetapi dengan kata-kata ayo campur terasi, campur doa, terus jadi pupuk, apalagi dibunyikan oleh seorang pejabat tinggi negara, itu kan nggak laik dan nggak pantas.